Aku nyuci dulu ya guys. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman TikTok yang marah sedikit di penjara. Ini saya punya 2 anak di rumah saya. Hai lur, kembali lagi bersama saya Komedi di channel terkait Showolog debut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayo gaskan. Oh ya, siapa yang mau aku bahas? Di sini aku mau bahas beberapa pembahasan yang kalian tanyakan. Oh ya, buat kalian yang selalu nanya, Kak, chat horor lagi dong Kak. Udah aku kontenin kemarin, langsung dicek linknya di pin komentar. Oke, langsung aja masuk ke pembahasannya. Pembahasan apa yang mau aku bawakan di pembahasan pertama ini? Ya, aku dapat pertanyaan nih dari kalian. Kak, apakah betul ada seorang istri yang marahin atau ngomelin suaminya Kobam, tapi malah istrinya yang dipenjara gitu loh. Nah, kalian tahu nggak Kobam apa? Coba balik aja Kobam dibalik jadi apa gitu loh, oke? Nah, jadi apakah betul atau tidak? Nah, di sini aku nyari dong infonya betul atau enggak sih, kok bisa gitu kan, aneh ya kan? Nah, di sini aku dapat info guys, ya, mengenai berita tersebut. Oke, nah jadi di sini tuh ada seseorang berinisial V, 45 tahun, seorang istri dari seorang laki-laki berinisial C, asal Taiwan. Nah, di suatu hari ada sebuah ya perdebatan lah. Biasa suami istri ada debat, nggak mungkin nggak ada debat gitu loh. Masa mau diam-diam aja gitu, suaminya salah diam, istrinya salah diam, nggak mungkin. Nah, di sini saat suaminya melakukan sebuah kesalahan gitu, infonya sih Kobam ya, pulang Kobam. Nah, si istri ngomel, jelas dong, karena untuk kebaikan suaminya juga dong, kebaikan keluarganya juga gitu. Istri ngomel di situ. Dan ya mungkin suaminya nggak terima dong, diomelin. Nah, pada akhirnya omelan istri tersebut menjadi suatu bukti untuk melaporkan istrinya itu. Nah, jadi di sini suaminya tuh ngelaporin istrinya gitu guys. Nah, yang seharusnya hal ini tuh bisa dibicarakan, bisa menempuh jalur damai lah karena suami istri. Nah, tetapi di sini tidak ada jalur damai. Malahan si sang suami ini meminta kompensasi. Kalau misalkan laporannya pengen dicabut, alias ya minta ya dana lah gitu. Kalau mau nggak dipenjara atau laporannya dicabut gitu. Kayak tega banget gak sih? Aduh, itu yang ngurus anak-anak lu gitu. Wah, kesel aku. Nah, di sini pun istrinya menjelaskan bahwasanya perilaku sang suami tersebut kurang baik. Ya, perihal Kobam gitu, bahkan pernah Kobam di rumah. Terus kayak pernah nemuin baju di mobil sang suami gitu. Itu udah ciri-ciri sih kalau menurut aku. Nah, sebelum suaminya melaporkan sang istri karena perihal tadi, awalnya sang istri juga pernah melaporkan sang suami, guys. Nah, jadi di sini yang duluan melaporkan adalah sang istri. Nah, sang istri melaporkan bahwasannya sang suami menelantarkan keluarga. Nah, tapi kalau soal ngomel gitu, ngomel sampai dilaporin gitu, itu kayak enggak banget gitu loh. Ampe si ibu atau si istri dituntut 1 tahun penjara, guys. Waduh, parah nggak sih? Itu suaminya nggak ada hati banget. Dan di sini pun guys ada suatu pesan yang disampaikan oleh sang istri mengenai apa yang dialami begitu. Coba kita lihat dulu pesan apa yang disampaikan. Oke, ini ya guys ya. Makan suami dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Ini saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu, dituntut 1 tahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hal hukum ini. Nah, itu ya guys ya ungkapan dari sang istri. Di situ terlihat kekecewaan yang mendalam gitu. Karena apa? Karena dia itu ngomelin suaminya untuk kebaikan, malah dilaporkan oleh suaminya tersebut dan tuntutan penjara 1 tahun.
Ya memang gitu, di Indonesia negara hukum gitu. Jadi sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan pasti akan ada pasalnya. Dan hal ini ada pasalnya, makanya sang istri itu bisa dipenjara 1 tahun seperti itu. Ya di sini aku bingung gitu, kasihan ya kasihan, tapi di sini kan yang ngelaporinnya sang suami gitu ya, gimana lagi? Kecuali sang suami bisa menyambut laporan tersebut, tetapi tadi kan suami minta kompensasi, minta dana lah gitu. Jadi seperti itu ya guys ya, mengenai sang istri yang dilaporkan oleh suaminya, seperti itu. Oke, jadi mungkin seperti itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua. Oke, di pembahasan kedua di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai ya Aulia 31 atau 32 detik itu ya guys ya. Nah, di sini kan kemarin aku juga udah bahas sebenarnya, tapi itu menurut opini aku. Nah, jadi buat kalian yang nanya, "Kak, betul atau tidak?" Nah, di sini aku dapat bukti gitu. Maksudnya dapat kayak klarifikasi lah dari orang tersebut, benar atau enggaknya seperti apa gitu ya. Kalau kemarin kan opini masih remang-remang betul atau enggak, tapi mungkin ini bisa kayak ngebuktiin, oh iya ternyata seperti itu gitu. Nah di sini aku dapat sebuah klarifikasinya, langsung aja ya, nggak perlu lama-lama, kita putar klarifikasi. Oke, ini guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih scroll TikTok mungkin Oke. kalau ini lewat di FYP kalian jangan di skip ya, minta tolong. Oke. Jadi di sini aku akan mengklarifikasi atas video yang viral itu, yang 32 detik itu. Kalian tahu kan? Tahu. Sebenarnya itu udah viral lama. Sehabis bulan-bulan sehabis lebaran gitu. Cuman diungkit-ungkit lagi. Itu kan video waktu kalau kalian lihat pertama kali itu kan ada foto cewek yang pakai hijab putih. Nah, Tuh. itu sebenarnya itu aku, guys. Oke. Jadi gini ceritanya. Gimana? Jadi suatu hari itu aku bikin bumerang, terus aku posting di Instastory sama story Facebook. Nah, bumerangku itu tuh kayak gini, guys. Oh, itu bumerangnya Nah, guys. kayak gitu. Terus 2 hari kemudian aku tuh dikabarin sama temanku. Malam-malam tuh aku dikabarin sama temanku kalau fotoku itu viral. Nah, fotoku itu ternyata itu SS-an yang diambil dari bumerang aku yang aku post tadi. Itu di SS digabungin sama video yang itu bukan aku. Oke. Demi Allah, yang ada di video itu bukan aku, tapi kalau foto itu foto punya aku. Nah, kan betul. Jadi bumerang aku itu ada seseorang yang mungkin dendam. Nah, bisa jadi Mungkin, tuh. tapi aku nggak tahu siapa orangnya. Mungkin dia ada dendam sama aku atau gimana kali ya. Itu bumerang aku di SS. Habis itu diedit dan digabungin sama video itu yang cewek orang tuh, maaf. Oke. Nah, sebelum 2 hari aku dikabarin sama temanku itu, sebelumnya ada seseorang yang ngechat aku, nomor tidak dikenal. Dia itu bilang pertama gitu, terus aku jawab iya ini siapa. Habis itu direct doang. Terus besoknya itu tiba-tiba nomor aku itu masuk ke grup yang memang aku gak pernah ngikutin sama sekali. Itu tuh grupnya itu 18 ke atas gitu isinya ya. 19 apa gimana? Isinya kayak gitu. Enggak, serius. Ya kalian tau lah kalau udah masuk ke grup kayak begituan, pasti kalian juga dicat gitu. Terus aku dicat sama banyak orang yang dari grup itu, dicat mereka tuh ngechat. Dan anehnya mereka itu tahu nama aku, padahal di WhatsApp aku itu aku nggak mencantumkan nama aku. Namanya. Entah dari mana mereka tahu nama aku. Situ kan besoknya lagi aku dikabarin sama temenku itu kalau fotoku itu viral. Ya, jadi buat kalian yang mau post
memposting foto-foto kalian, mau mempublikasikan foto-foto kalian atau video itu harus hati-hati banget. Betul, Karena betul sekali. bisa diambil sama orang yang Nah, jadi intinya kayak gitu ya guys ya. Klarifikasinya sudah kita dengar sendiri, tapi di sini aku jelaskan kembali ya guys ya. Nah, jadi si kakak ini tuh kayak bikin foto bumerang di bulan-bulan lalu lah, mungkin udah lama gitu. Nah, terus tiba-tiba ada yang screenshot si bumerangnya dan disatukan dengan video ahem-ahem di serbu gitu. Nah, terus viral lah. Jadi orang-orang menyangka bahwasanya oh itu adalah orang yang ada di foto depan atau sampul di video itu gitu. Jadi nyangkanya seperti itu. Padahal menurut penjelasan si teteh ini, si kakak tadi ya, si kakak ini bahwasanya itu bukan dia gitu. Itu hanya oknum yang kayak mungkin dendam atau mungkin ya entah ada masalah apa di belakang itu. Nah, jadi kayak bikin hoax kayak gitu sih. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Intinya video tersebut bukan Aulia gitu. Oke, nah jadi begitu aja guys ya yang mungkin bisa aku bahas di pembahasan kedua. Kita masuk di pembahasan ketiga. Si pembahasan kedua di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai seleb es batu Ambon. Oke, Kak itu apa sih Kak sebenarnya Kak? Oke guys, tanpa pertanyaan kayak gitu aku langsung mencari infonya. Dan aku, bentar rambutku kemakan. Dan aku mendapatkan info mengenai es batu Ambon ya. Nah, di sini aku dapat beberapa video yang mungkin kalian tanyakan ini. Coba kita lihat dulu videonya ya. Sikap kamu teh dingin, tapi enakeun. Oke, yang lagi pada penasaran videonya, aku malah penasaran sama lipstiknya. Kayak mana ini lipstiknya? Oh, mungkin ini orang ini yang kalian perbincangkan gitu ya. Aku tak tahu ya. Oke, coba kita lihat lagi. Aku nyuci dulu ya guys. Iya. Pada lama. Sayang, yang kutu kalian bisa dong main. Bisa tiga saja kutu main. Udah ada yang lihat guys? Es batu Ambon. Oke, tetap ya. Orangnya itu ini, objeknya itu ini, orang yang pakai topeng ya. Tuh ya. Oke, nah di sini setelah aku mencari lebih dalam lagi, aku dapat informasi mengenai hal tersebut guys, gitu ya. Nah, dan di sini aku bakal ngejelasin. Nah, di sini tuh guys, ada seseorang berinisial V 21 tahun dan seseorang berinisial J 25 tahun. V ini wanita, J ini seorang laki-laki. Mereka ini menjalin kasih, pacaran lah guys ya. Mereka ini sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Wah, udah ngapain aja tuh? Enggak, canda ya. Nah, di sini kenapa kok jadi ada es batu viral yang kayak gitu loh. Nah, jadi suatu hari si dua muda-mudi ini, ya tepatnya Jumat, berada di salah satu hotel. Mereka melakukan siaran langsung live di sosial media. Orang lain kalau live streaming biasanya kan kayak dagang, terus kayak ngobrol-ngobrol sama fansnya, terus kayak pokoknya menyapa dunia. Nah, di sini dua muda-mudi tersebut menyapa dunia dengan cara yang aneh, yang parah banget gitu loh. Kayak aneh, aku nggak ngerti ya. Nah, mereka itu menyapa dunia atau live streaming lah guys ya, live streaming dengan guys, kayak orang biasanya kayak ngumpet-ngumpet, ada yang di kebun, ada yang di mana. Ini di live streaming, pengen ditonton, pengen nobar, linknya ada. Astagfirullahaladzim, jangan ya. Kok gitu? Nggak, canda ya guys ya, canda ya. Aku tidak seperti itu ya. Nah, jadi mereka itu live streaming guys. Nah, kenapa ada kosakata es batu di sini? Kosakata agak tuh berat ya. Nah, kenapa ada ya kayak istilah es batu gitu? Apa sih hubungannya? Nah, di saat mereka live streaming, mereka menggunakan sesuatu benda yaitu es batu entah untuk apa gitu ya. Mungkin untuk suatu sensasional gitu mungkin ya. Seperti itu. Nah, jadi di situ ada istilah es batu Ambon. Nah, untuk Ambonnya, by the way, mereka itu tinggal di sana, begitu, kota ya. Seperti itu, guys. Nah, kenapa bisa viral gitu? Ya iyalah, live streaming, otomatis ada yang record.
screen recorder gitu, maksudnya direkam lah ya. Dan pastinya ada yang menyebarkan dan akhirnya viral lah. Dan sebenarnya ini video udah ada semingguan lah mereka melakukan live streaming, tetapi viralnya baru-baru ini, mungkin 1 hari yang lalu gitu. Jadi seperti itu guys ya. Nah kan biasanya guys kalau live kayak gitu tuh dibayar biasanya. Nah, tetapi di sini tuh mereka melakukan hal tersebut bukan karena ada bayaran dari orang untuk nyuruh mereka live kayak gitu, enggak. Mereka bilang kalau mereka itu hanya have fun gitu, senang-senang aja, kayak mereka senang aja gitu. Begitu dilihat orang, heran aku ya, ada ya ini, wah parah ini Anda ya. Tanda-tanda akhir bulan ini ya Anda, wah. Gila kali ya. Nah, dan di sini pihak kepolisian pun memeriksa mereka dan pemeriksaan tersebut pun dilakukan dan hanya sebatas klarifikasi. Mereka pun dipulangkan. Meski demikian, pihak kepolisian pun akan tetap mengusut mengenai live streaming muda-mudi itu. Begitu guys ya, mengenai es batu viral Ambon gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya guys ya, untuk kejelasannya apa itu es batu itu, jadi seperti itu yang tadi aku jelasin. Oke, apakah sudah cukup jelas? Apakah kalian mau link? Kalian udah tanda-tanda akhir bulan nih ya kalian, ya nggak boleh ya, buat apa gitu, nggak ada link-link, nggak ada. Parah kalian ya. Oke, nah jadi seperti itu aja guys ya, buat kalian yang nanyain apa yang kalian tanyakan tadi ke aku, 3 pembahasan tersebut sudah terjawab. Dan makasih buat kalian yang udah nanya, udah ngasih info, pokoknya yang udah nonton juga makasih banget. Tanpa kalian aku bukan apa-apa sekarang, oke? Nah, jadi kalian kalau misalkan mau ngasih info lagi, komen di kolom komentar. Atau kalian DM di Instagram @uungkomedi28, oke? Nah, jadi begitu aja guys ya yang mungkin bisa aku bahas. Terima kasih udah nonton. Saya fokus, salam debut enjoy.